Sebelum melanjutkan, ada baiknya kita melakukan subscribe dengan menekan tombol ini. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke video berikutnya. Selamat pagi, kita ketemu lagi hari ini. Hari ini kita akan membereskan ini dulu. Ini sudah lama tidak dipakai, jadi dulu dipakai kemudian terlantar, hasilnya seperti ini. Apapun yang tidak diperhatikan rusak jadinya. Ini bahkan nih seperti ini, bahkan akarnya masih di dalam. Kita lihat dulu. Oh, rusak. Ini dia tanamannya, bekas tanamannya ya. Nah, kita bandingkan kalau kita menggunakan netpot, biasanya yang kalah tuh di atasnya seperti ini. Di sampingnya masih bisa dipakai, masih kuat ya, masih kuat di sampingnya. Jadi kalau pakai netpot seperti ini, untuk netpot yang biasanya saya pakai ada dua. Bentar, saya ambilkan dulu nih. Nah, ada dua jenis seperti ini. Ada yang hanya lubang di bawah dan ada yang seperti ini. Kalau dilihat dari segi kualitas, yang ini lebih kuat, lebih tebal dia. Harganya pun lebih mahal. Kalau dulu beli ini satunya, satu biji sekitar Rp1.000, sedangkan yang ini harganya sekitar 900-an ya 900. Kalau sekarang mungkin harganya sudah turun. Terakhir cek di online ada yang jual sampai Rp500 per 100. Jadi kalau beli 100 biji, kalau beli 100 buah itu dapatnya, harganya jadi kira-kira 100 dikali 500, 50.000. Kalau dulu berarti cuma dapat 50 biji, sekarang sudah dapat 100 biji. Jadi untuk harga silahkan cek online, toko silahkan banyak ya, yang penting pilih yang terbaik. Nah, perbedaannya kalau misalnya kita pakai yang lubang di bawah ini, otomatis pada waktu tanaman tumbuh akarnya akan hanya ke bawah terus. Jadi terus di sini terus kemudian ke bawah, keluarnya di sini. Nutrisi tetap bisa masuk, jadi akarnya bisa mendapatkan nutrisi dari bawah. Kalau kita pakai ini, akarnya lebih bebas, jadi bisa ke bawah ataupun ke samping. Jadi kalau kita pakai ini, maupun yang lubang samping maupun yang hanya lubang di bawah, jika menggunakan sistem NFT atau DFT ataupun yang lainnya, boleh-boleh saja. Hanya saja rekomendasi kalau menggunakan sistem rakit apung, pakai yang ini, karena kita kan pakai styrofoam. Maaf, rakit apung dengan styrofoam. Kalau rakit apungnya nggak pakai styrofoam, ya yang mana aja boleh. Nah, kalau pakai styrofoam ini kita pakai, otomatis akarnya itu akan ke bawah dengan bersih dan rapi. Tapi kalau kita pakai yang ini, nah pada waktu tanaman tumbuh, akarnya kan bisa keluar dari samping sini. Saat keluar dari sini, otomatis dia akan menembus ke styrofoamnya. Lama-lama styrofoamnya bisa rusak ya. Biasanya ini masuk sekitar 3/4-nya ya, dari atas sampai sini biasanya masuk ke styrofoam. Sisanya ini adalah tergenang di airnya, di air nutrisinya. Nah,
dari ketinggian ini otomatis masih ada celah sekitar 1 atau 1,5 cm di sini untuk akar keluar dan menembus styrofoam. Terutama untuk tanaman seperti kangkung yang mempunyai akar lebih kuat dan lebih besar, dia akan menembus styrofoam. Setelah itu konsekuensinya ya pasti akhirnya lama-lama styrofoamnya akan rusak. Jadi rekomendasikan pakai ini ya. Kemudian ini kan mahal, sekitar 1000-an dulu. Kemudian kalau kita pakai yang lebih murah, kita bisa menggunakan, sebentar, nih, gelas plastik ya. Kalau di kota kita atau di daerah kita nggak ada yang jual apa namanya net pot, kita bisa menggunakan dengan nih gelas plastik. Hanya saja ini harus diukur ketinggiannya saja ya, jadi seperti ini. Nah, kira-kira nanti besar lubangnya kita buat biar cukup masuk hanya sampai sebatas ini, jangan semua. Kalau semua nanti tenggelam bibitnya. Untuk bibit seperti kangkung tenggelam tidak masalah, tapi kalau misalnya seperti bayam, pakcoy, sayur hijau, kalau tenggelam biasanya busuk batang ya. Diukur nanti besar lubang dari tanamannya, kita ukurkan seberapa tinggi agar cukup hanya sedikit saja yang kena air, sedikit saja masuk ke terendam di baknya. Ini lebih murah, dapatnya kalau tidak salah sekitar 10.000 50 biji, atau satu plastik ini itu harganya sekitar 10.000. Jadi kalau dikira-kirakan satunya itu adalah 200 rupiah, masih lebih murah dari netpotnya. Apalagi kalau mau memulung, maaf loh, jadi kita habis pakai diambil kemudian dikumpulkan tinggal cuci, itu kan lebih murah, gratis jadinya. Terutama di kantor-kantor kan ada yang memakai ini untuk minumnya ya. Jadi boleh aja dipilih, ini boleh untuk lebih murah, yang ini juga bisa kalau kita punya dana lebih ya, boleh aja yang mana. Kemudian perbandingannya adalah ini dan itu adalah umurnya sama. Ini yang dulu dipakai, jadi dilubangin di bawahnya, boleh pakai cutter, boleh pakai gunting, apalah yang penting lubang ya. Mau di samping boleh juga, tapi paling gampang itu di bawah aja cukup, seperti ini. Bukan seperti yang ini ya, hasilnya seperti ini. Cuma kalau ini lama-lama kena air, kena sinar, kena larutan nutrisi, nih luntur dia, mana dia bola. Nah nih masih sisa dikit, ini padahal ada bola-bolanya. Dan nih rapuh ya, punya dia tidak bisa bertahan lama. Kalau yang ini masih keras, masih bisa bertahan. Kalau untuk jangka waktu yang lebih lama, ini direkomendasikan, apalagi kalau punya uang ya. Tapi kalau tidak punya dan tidak ada yang jual, daripada tidak jalan, jadi boleh saja mau pakai gelas atau pakai netpot. Kalau di tempat atau di kotanya tidak ada yang jual netpot, apalagi online ongkirnya mahal, hitung-hitungan aja yang mana mau dipakai. Ini bisa, ini juga boleh. Kalau untuk beberapa bulan sih ini bertahan ya, tapi kalau sudah setahun kayaknya nasibnya akan seperti ini ya, seperti kerupuk dia, jadi tidak bisa dipakai lagi.
Nah, karena networknya itu sudah lama tidak dipakai, kita akan memulai lagi berhidroponik. Otomatis kita akan memerlukan yang namanya network. Itu kita akan bersihkan kali ini. Kita coba untuk membersihkannya, kita dapat sisa berapa, nanti kita pakai untuk menanam. Oke, kita lanjutkan untuk pembersihannya.